Oke, selamat datang semuanya. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan kupas tuntas satu pertanyaan yang krusial banget. Kenapa sih standarisasi produk herbal itu wajib hukumnya? Ini bukan soal, wah bagus juga kalau dilakukan. Bukan. Ini adalah fondasi, ini jaminan kita untuk bisa memberikan produk yang konsisten, aman, dan pastinya manjur buat konsumen. Oke, langsung aja ya. Rencananya begini. Kita mulai dulu dari bahaya yang seringkali nggak kelihatan, lalu kita samakan persepsi. Apa sih sebetulnya standarisasi herbal itu? Habis itu, kita bedah prosesnya, lihat data konkretnya, dan yang paling penting, kita akan fokus ke peran vital Anda semua dalam menjaga integritas produk kita. Nah, kita mulai dari akarnya dulu ya. Masalahnya apa sih? Gini, bahan baku kita kan dari alam. Dan alam itu ya nggak pernah sama persis. Tanaman yang dipanen hari ini bisa beda banget sama yang dipanen bulan lalu. Nah, tanpa kontrol yang super ketat, variasi ini bisa jadi resiko besar. Resiko yang nggak kelihatan mata, tapi dampaknya wah bisa sangat serius. Mungkin sekarang ada yang mikir, emang segitu parahnya ya kalau nggak ada standarisasi? Lebay nggak sih? Pertanyaan bagus. Biar nggak nebak-nebak, yuk kita lihat aja langsung datanya. Biar angka yang bicara seberapa gawat masalah ini. Coba lihat angka ini, 20 kali lipat. Ini nyata loh, ada sebuah studi yang menemukan variasi kandungan bahan aktif di produk St. John's Wort sampai 20 kali lipat. Bayangin deh, ada dua orang beli produk yang sama, labelnya sama, botolnya sama. Yang satu mungkin cuma dapat efek placebo, dosisnya 0, sekian. Satunya lagi bisa overdosis. Ini sama aja kita ngebiarin konsumen main roulette Rusia dengan kesehatan mereka. Dan masalahnya nggak berhenti di situ. Ini lebih serem lagi. Menurut laporan WHO, produk yang dibuat tanpa sertifikasi Good Manufacturing Practices atau GMP, risikonya 3 kali lebih tinggi terkontaminasi zat bahaya kayak pestisida atau logam berat. Di titik ini, kita udah bukan lagi ngomongin khasiat, tapi ngomongin racun. Aman nggak produk ini buat diminum? Oke, tadi kan horor banget ya lihat risikonya. Sekarang kita ngomongin solusinya. Standarisasi itu adalah jawaban kita yang berbasis sains untuk semua bahaya tadi. Inilah cara kita menjamin kualitas secara ilmiah. Gampangnya gini, standarisasi itu kayak janji kita ke konsumen. Janji kalau setiap kapsul, setiap botol yang keluar dari pabrik ini, isinya pas. Senyawa aktifnya ada di kadar yang tepat dan selalu sama dari batch produksi Januari sampai Desember. Dan tentu saja, janji kalau produknya bersih, bebas dari kontaminan berbahaya. Ini proses yang terukur, bukan kira-kira. Terus, gimana caranya kita nepatin janji itu? Standarisasi itu bukan sulap, bukan satu langkah tunggal. Ini adalah sebuah sistem, sebuah proses panjang yang terstruktur dari hulu sampai ke hilir. Proses ini punya 3 pilar utama yang jadi pegangan kita. Pertama, kita tentukan dulu senyawa penandanya. Ini patokan kita. Kedua, seluruh proses produksi harus patuh sama GMP. Nggak boleh ada celah. Dan yang ketiga, nah ini dia bagian kalian yang paling krusial. Uji kualitas akhir. Disinilah kita pastikan setiap batch yang mau rilis itu lolos standar kita yang super ketat. Terus, mungkin ada yang masih ragu, emang beneran ngaruh ya proses ribet ini? Tentu saja, yuk kita bandingkan lagi datanya. Biar kelihatan jelas banget bedanya produk yang diurusin dengan baik dan yang asal-asalan. Lihat deh grafik ini. Nggak perlu dijelasin panjang lebar, udah kelihatan kan? Jomplang banget. Resiko kontaminasi di produk non-standar itu menjulang tinggi, 3 kali lipat. Sementara yang sudah tersertifikasi GMP, resikonya ditekan sampai minimal. Ini bukti nyata kalau sistem kita ini bukan cuma pajangan, tapi benar-benar berfungsi melindungi konsumen. Bukti lain datang dari dunia penelitian. Produk ginkgo biloba yang terstandarisasi itu bisa diuji di ratusan penelitian dan hasilnya konsisten, verodiktabil. Nah, produk yang non-standar hasilnya acak-acakan, nggak bisa diulang, dan akhirnya nggak bisa jadi dasar klaim ilmiah yang kuat. Artinya apa? Standarisasi itu yang bikin produk kita bisa dipercaya secara ilmiah, bukan cuma katanya-katanya. Nah, sekarang bagian terpentingnya. Gimana semua teori ini nyambung ke kerjaan kalian sehari-hari di tim quality control? Ini bukan cuma informasi umum, ini adalah panduan kerja kalian setiap hari. Oke, ini dia 3 tanggung jawab utama kalian. Pertama, kalian yang menentukan spek bahan baku. Nggak boleh ada kompromi. Kedua, kalian yang memvalidasi metode uji kita. Pastikan alatnya akurat. Dan ketiga, kalian yang mendokumentasikan profil tiap batch, semacam sidik jari kimianya. Anggap ini bukan rutinitas, ini adalah 3 lapis benteng pertahanan kualitas kita.
Saya mau kalian semua benar-benar paham ini. Posisi kalian di QC itu bukan di belakang panggung. Kalian adalah garda terdepan. Kalian itu penjaga gerbang terakhir. Tangan kalianlah yang menentukan apakah sebuah produk layak dan aman sampai ke tangan konsumen atau harus ditahan. Tanggung jawabnya besar dan peran kalian sangat-sangat vital. Jadi, sebagai penutup, ingat satu hal ini baik-baik. Di sini, di perusahaan kita, standarisasi itu bukan pilihan, bukan nice to have, ini harga mati. Ini adalah syarat mutlak. Ini adalah komitmen kita pada sains, pada keamanan, dan yang paling utama, pada kepercayaan orang yang mengonsumsi produk kita. Selamat bekerja dan jaga terus benteng pertahanan kita.